lagi latihan blok. Bang Denny lagi latihan blok backhand ya, backhandnya. Jangan kelamaan, langsung, langsung, gitu. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ini pas banget nih, kita baru habis latihan. Ya. Sekarang katanya mau ngobrol-ngobrol tentang tenis meja. Oh iya, betul sekali. Ya, gue latihan sama Mas Teguh. Udah berapa lama kita, Mas? Udah hampir 1 tahun kita latihan. Tahun ya? Hampir 1 tahun ya. Karena gue jujur, gue tuh senang banget sama tenis meja. Dulu SD, SMP udah main, tapi udah gitu nggak main lama. Baru sekarang punya meja dari almarhum David Yakob. Sebelumnya gue punya meja juga. Tapi pas datang yang ini, yang meja pertama gue kasih ke Agus Cita. Dipasang di kampungnya. Sekarang tuh meja katanya nggak pernah berhenti, orang latihan tiap hari. Seneng gue dengernya. Gue pakai meja yang ini. Nah, latihan lagi sekarang pengen ngelancarin. Kebetulan di teman-teman selebriti sudah banyak perlombaan sekaligus olahraga. Mas. Iya, dan kita juga ditemenin sama Agres juga ya. Pak Agres nih di belakang kamera nih. Atlet muda berbakat yang ganteng. Halo. Yang sebentar lagi mau main sinetron. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita doain teman-teman ya, mudah-mudahan jadi main sinetronnya nih. Amin. Ya, Bang Denny, ini kalau untuk olahraga ini yang satu ini nih, menurut Bang Denny gimana nih perkembangannya nih sampai dengan saat ini nih? Ini menurut kacamata Bang Denny ya. Kalau gue sih sebagai penghobi senang melihat pertumbuhan olahraga tenis meja, apalagi setelah banyak banget lomba-lomba yang dilaksanakan oleh teman-teman selebriti. Ya. Jadi sepak bola rame lagi, bergairah lagi, bahkan gue juga sampai pakai pelatih private buat latihan lagi. Terus teman-teman gue tiap kemana keluar kota banyak banget yang gue main tenis meja di sana diajakin. Karena mereka tahu gue senang tenis meja. Nah buat gue itu salah satu indikasi bergairahnya kembali olahraga tenis meja. Senang aja melihat itu fenomena di masyarakat. Gue datang ke rumah temen, Den, main tenis meja sama gue, main ke sono, dikabarin, Den, gue ada meja nih samping rumah gue, main ke sini, gue main ke sana. Senang melihat antusias masyarakat kembali rame setelah kemarin lomba-lomba yang dilaksanakan oleh teman-teman selebriti. Semoga ini bisa menjadi hal baik bertumbuhnya minat tenis meja di Indonesia. Iya, untuk kedepannya ada lagi nggak Bang untuk pertandingan antar selebriti? Akan selalu ada sih, kemarin Rapi ngabarin juga katanya di akhir tahun atau di awal tahun besok. Iya, gue sih senang aja itu. Ya, terus ada nggak planning untuk ini Bang Denny? Planning untuk bikin pertandingan atau gimana? Ada, kemarin gue udah bikin pertandingan di luar kota. Terus kemarin waktu gue ke Kabupaten Bandung Barat juga gue bikin pertandingan dadakan. Kebetulan di sana ada PTM, sangat sederhana, satu meja, tempatnya juga tidak terlalu luas. Tapi di situ gue melihat para pemainnya bagus-bagus, bahkan nggak cuma cowok-cowoknya doang, ibu-ibunya ikut tanding. Nah ntar gue share di channel gue, ada di situ gue ngelawan emak-emak di daerah rumahnya bagus-bagus mainnya. Udah pada bisa spin. Udah pada bisa, karena mereka emang latihan otodidak. Walaupun kalau secara teori pukulan masih belum bener, karena kan gue diajarin sama Mas Teguh spin yang bener gini. Nah gue ngeliat, tapi kalau ngomongin bola masuk, terlepas tekniknya masih kurang tepat, tapi mereka bisa main. Oh iya, intinya ya main otodidak lah ya Bang. Otodidak. Nah ini Bang, ini kan saya kemarin tuh habis lihat tuh podcastnya salah satu ketua Liga Tenis Meja, salah satunya itu Pak Singgi ya. Ini saya spill pernyataannya ya, dibilang katanya untuk para pemula yang sedang belajar mendingan beralih olahraga atau berlari cabang olahraga. Kata Bang Denny gimana nih? Kalau menurut gue sampai ada statement seperti itu dari orang sekelas Pak Singgi, yang ketua Liga Tenis Meja, sampai keluar pernyataan seperti itu, menurut gue sih ini tamparan keras keras buat olahraga tenis meja. Kenapa? Sampai sekelas Pak Singgi aja ngomong gitu, mungkin beliau melihat ini anak-anak muda semangatnya bagus, latihannya rajin, tapi pada akhirnya perlombaannya tidak ada. Karena apa? Induk organisasinya masih ribut. Nah, mari berbenah gitu, mari berbenah. Karena gue melihat banyak banget potensi tenis meja di Indonesia yang bagus-bagus.
banyak banget minat anak-anak muda, anak-anak kecil, remaja yang pengen belajar tenis meja. Nggak kasihan sama mereka, udah ngabisin waktu, latihan, ngabisin tenaga, mereka cinta sama tenis meja. Kalau pada akhirnya mereka nggak punya ruang untuk berlomba gitu, karena ada dualisme organisasi. Mari semuanya duduk bareng, lebur jadi satu, agar event lombanya berjalan, bibit-bibit mudanya ini jadi punya ruang, bisa berkembang gitu. Mungkin pas ini sampai ngomong demikian, percuma lu belajar dari kecil, nih, mencoba ya, bisa benar, bisa salah. Belajar dari kecil udah jago, nggak ada lomba nasionalnya, atau bahkan si internasionalnya nggak ada. Salah satu target prestasi kebanggaan pribadi adalah terus ikut lomba, mulai dari RT, RW, kabupaten, provinsi, nasional, udah mentok di situ. Ya, nah, sedangkan untuk berprestasi lebih, para atlet mungkin punya mimpi seperti halnya gue dari dulu awal ngelawak lomba di gang, ngelawak di sekolah, ngelawak di kampus. Mimpi gue pengen ngelawak di TV. Nah itu target tertinggi gue. Nah begitu pun para atlet, mungkin dia pengen juara daerah, nasional, akhirnya bisa punya tempat untuk ke mancanegara. Nah dengan adanya dualisme ini, karir mereka terhambat. Makanya Mas Tibi sampai ngomong gitu, buat saya gue ini tamparan keras buat pengurus ya, buat pengurus, para pengurus untuk segera dicari jalan keluarnya, agar anak-anak yang belajar ini mau belajar punya ruang terus untuk berkembang. Iya, karena kan kalau kita biarin sampai dengan sekarang ini belum ada kejelasannya Bang. Jadi penyelesaiannya tuh nggak ada nih. Nah sekarang kondisi terakhir gimana untuk belum ada. Masih dualisme? Masih dualisme. Jadi terakhir info itu, jadi pada Liga kemarin katanya bukan udah disatuin. Itu ya Menpora itu hanya mungkin nggak tahu lip service kali ya. Jadi dia belum terlaksana sampai sekarang belum terlaksana. Jadi ya masih belum ada hasilnya lah. Nah coba deh tulis di komen, gue juga pengen tahu nih kenapa sih dua induk organisasi tenis meja ini belum bisa menjadi satu, yang akhirnya benar-benar yang mereka bisa diambil dari kedua pihak ini kan, bisa diambil dari kedua pihak, melebur jadi satu, akhirnya lomba untuk SEA Games-nya bisa, untuk internasional kita bisa ngirim atas nama negara. Itu sih. Makanya kalau sampai sekelas pasti ngomong gitu kan berarti di sisi lain dia kasihan lo, percuma belajar, ntar juga nggak bisa berkembang, nggak bisa kemana-mana, jadi di kandang doang. Mungkin bisa itu, bisa salah. Nah iya, makanya kalau sampai statement ini keluar sangat disayangkan, karena di olahraga tenis meja itu sendiri kan banyak melibatkan orang-orang, PPTM, ada pelatih gitu. Bagaimana nasib mereka ke depan, seandainya para bibit-bibit ini tidak ada lagi. Tapi mungkin maksud utamanya adalah tamparan nih buat organisasi tenis mejanya agar segera berbenah, karena kasihan adik-adik kita yang lagi belajar semangat, nantinya ruang-ruang untuk mereka ikut berbagai macam perlombaan nggak bisa. Ya apalagi kan kalau untuk yang ke luar negeri nih terutama nih Bang, kita agak sulit tuh ngirimin atlet. Apalagi itu kan atlet kan pengennya tampil udah jago nih nasional, pengen keluar. Nah sayang, sedangkan mereka untuk bisa sampai di titik ini kan latihannya lama, tahunan, puluhan tahun mungkin dari kecil mereka latihan untuk mimpi bisa lebih berprestasi di luar, nggak cuma di Indonesia. Nah hal untuk itu terjegal nih dengan dualisme organisasi yang tidak kunjung selesai sampai sekarang. Iya, jadi solusinya gimana nih Bang? Solusinya duduk bareng. Kalau saya sebagai penghobi, ya semoga untuk organisasinya di mana-mana juga setiap olahraga organisasinya satu, agar memang terpusat di situ buat latihan, buat pemilihan bibit yang akan berangkat ke SEA Games, sehingga benar-benar yang didapat adalah atlet-atlet terbaik yang mewakili negara kita. Duduk bareng, berbenah, benahin organisasinya, digairahkan kembali adik-adiknya, bibit-bibit baru agar mereka ikut semangat latihan lomba sampai ke internasional. Kalau saya sih sebagai penghobi yang seneng cuman bisa ikut memeriahkan, ngeramein, membesarkan hype-nya dengan ikut lomba, posting-posting di sosmed, itu sih yang bisa kita lakukan. Atau kita support, saya juga kemarin ke daerah support beberapa PTM, saya bikin perlombaan di sana, saya siapin hadiahnya. Itu bentuk-bentuk konkret yang
kita bisa lakukan untuk menggairahkan olahraga tenis meja dimanapun di tempat-tempat yang kita datang. Iya, begitu teman-teman semua ya. Jadi terutama untuk para pengurus ya sebaiknya sih cobalah kita untuk duduk bareng ya Bang ya, selesaikan masalah dengan baik-baik ya, karena kasihan teman-teman kita yang sedang mencoba untuk mencoba untuk berprestasi, akhirnya kan jadi nggak maju gitu, Nggak berkembang. Jadi kita akan bingung kita mau kemana nih ya. Atlet yang udah latihan, yang udah ikutin seleksi aja sampai 2 kali Bang. Jadi ada seleksi PP, ada seleksi PB gitu. PP itu pengurus pusat, PP itu pengurus besar gitu. Dua-duanya bikin seleksi, misalkan untuk SEA Games nih, dua-duanya bikin seleksi SEA Games. Nanti yang berangkat siapa? Ya, kayak kemarin tiba-tiba yang berangkat PP yang berangkat kemarin. Yang PP berarti enggak? Yang PP nggak berangkat. Padahal dua-duanya udah nggak ada seleksi. SEA Games tenis meja berarti tetap kita masih ngirim. Kemarin kita kirim, tapi ya gitu deh hasilnya kita nggak ada. Sangat bisa ya. Jadi akhirnya penunjukan pemain ini ya, jadi seleksinya jadi nggak terlalu berfungsi gitu. Ya, kan idealnya ini kan banyak nih yang bagus-bagus, jago-jago diseleksi dengan baik sehingga yang berangkat tuh benar-benar yang mewakili. Saya sih sebagai kacamata hanya penghobi, saya melihatnya itu menyayangkan. Semoga biasa semuanya bisa duduk bareng, kita main di tenis meja. Ya, oke. Dan statement passing itu tamparan sih buat olahraga ini. Iya betul. Menyayangkan sampai bilang adik-adik cari olahraga yang lain. Iya. Itu kan harusnya semua insan tenis meja kita support bareng-bareng. Iya. Mungkin itu berupa sentilan aja. Tujuannya agar kita semua berbenah. Oke, siap. Makasih Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih Bang Denny ya. Ya. Mudah-mudahan makin maju tenis meja. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Orina Sport. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.